Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki awal semester 2. Nah, mata pelajaran biologi di semester 2 di bab pertamanya ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini sebelum kita memasuki ke sistemnya, kita harus tahu dulu apa itu pernafasan dan bagaimana itu pernafasan. Nah, secara umum pernafasan itu adalah proses menghirup udara dan menghirup dan mengeluarkan udara. Nah, tapi secara fisiologi pernafasan itu meliputi dua hal. Yang pertama ada pernafasan secara eksternal dan yang kedua ada pernafasan secara internal. Pernafasan secara eksternal itu adalah proses yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya seperti kita manusia menghirup udara dari alam. Nah, sedangkan proses pernafasan secara internal itu terjadi di dalam tubuh manusia. Misalnya proses pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Organ sistem pernafasan pada manusia itu dimulai dari hidung, kemudian masuk ke faring, kemudian laring, kemudian masuk ke trakea atau tenggorokan, nah nanti masuk ke bronkus, terakhirnya ke paru-paru. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari hidung. Nah, di hidung itu adalah organ pertama yang akan menghirup udara. Nah, di sini di hidung itu terdapat silia atau rambut-rambut hidung. Nah, si rambut-rambut hidung ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang menempel pada udara. Karena pada saat kita bernafas atau menghirup udara itu bisa jadi ada kotoran, bakteri ataupun virus yang menempel pada udara. Nah, fungsi dari silia tersebut adalah untuk menyaring kotoran-kotoran, bakteri dan virus supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian di dalam hidung di sini akan terjadi persamaan suhu, penghangatan suhu antara suhu udara luar dengan suhu di dalam tubuh kita. Karena pada saat kita menghirup udara, suhu yang kita hirupnya itu bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh kita. Nah, di hidung si suhu tersebut akan disamakan dengan suhu tubuh kita, sehingga udara yang masuk nantinya suhunya akan sama dengan suhu tubuh kita. Oke, selanjutnya kita memasuki organ yang kedua. Nah, organ yang kedua itu adalah pangkal tenggorokan atau laring. Nah, laring ini fungsinya adalah menghubungkan antara hidung dengan tenggorokan. Tenggorokan ya, bukan kerongkongan. Nah, jadi kalau kerongkongan itu fungsinya untuk saluran makanan dan sedangkan tenggorokan itu untuk saluran pernafasan. Nah, laring ini dia memiliki sebuah katup namanya katup epiglotis. Jadi katup epiglotis ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan masuk antara udara dengan makanan. Nah, apabila misalnya udara akan masuk, maka si katup epiglotis ini akan menutup ke arah kerongkongan sehingga udara masuk ke arah tenggorokan. Nah, sedangkan apabila kita sedang makan atau akan minum, maka katup epiglotis ini akan menutup ke arah tenggorokan sehingga makanan atau minuman yang kita makan itu akan masuk ke arah kerongkongan. Nah, apabila misalnya terjadi kesalahan masuk, misalnya ada makanan atau minuman yang masuk ke tenggorokan, maka secara otomatis tenggorokan itu akan mengeluarkan makanan atau minuman tersebut karena dianggap sebagai benda asing. Nah, bagaimana cara pengeluarannya? Cara pengeluarannya itu secara otomatis kita akan batuk atau biasanya kita menyebutnya dengan istilah tersedak. Nah, selanjutnya organ yang ketiga itu adalah tenggorokan atau trakea. Tenggorokan atau trakea ini merupakan jalur masuk atau saluran masuk udara dari hidung ke paru-paru. Nah, di dalam trakea di sini juga sama terdapat silia seperti pada hidung. Silia atau rambut halus pada tenggorokan ini fungsinya adalah untuk menyaring apabila misalnya tadi pada saat di hidung ada beberapa partikel debu atau kotoran yang
ikut masuk ke dalam tenggorokan. Nah, maka di tenggorokan ini akan dikeluarkan lagi oleh silia. Cara pengeluarannya itu bisa dengan cara batuk. Nah, kalau kita batuk itu sama saja dengan kita mengeluarkan kotoran, baik itu virus ataupun bakteri yang ikut masuk ke dalam tubuh kita. Sedangkan apabila kita bersin, itu akan mengeluarkan kotoran yang menempel pada hidung. Jadi saat bersin yang dikeluarkan itu virus atau bakteri yang menempel pada hidung. Nah, selanjutnya di trakea ini merupakan saluran yang akan mengantarkan udara dari hidung ke dalam paru-paru. Selain ada silia, di dalam trakea ini juga terdapat kelenjar yang menghasilkan lendir. Nah, si lendir ini fungsinya adalah untuk mencegah apabila tadi ada virus yang ikut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya di ujung batang trakea atau di ujung batang tenggorokan dia akan memiliki percabangan. Percabangannya ada 2, bisa dilihat di gambar. Jadi percabangannya ini disebut dengan bronkus. Percabangannya ini mengarah ke arah kiri dan arah kanan. Nah, ke arah kiri dan arah kanan ini mereka akan menuju ke paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Nah, kemudian pada cabang bronkus di masing-masing sebelahannya ini, sebelah kiri dan sebelah kanan, mereka juga memiliki percabangan lagi. Percabangan dari bronkus ini disebut dengan bronkeolus. Nah, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu percabangannya berbeda. Jika di sebelah kanan dia memiliki 3 percabangan, sedangkan di sebelah kiri si bronkusnya ini hanya memiliki 2 percabangan. Kenapa berbeda? Karena ukuran paru-paru yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu juga berbeda besarnya. Yang sebelah kanan itu lebih besar dibandingkan dengan sebelah kiri. Kenapa? Karena di bagian paru-paru sebelah kiri ini kan terdapat jantung di luarnya. Nah, jadi si paru-parunya itu rada tertekan sama jantung sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya percabangan bronkus tersebut atau bronkeolus dia memiliki saluran-saluran yang lebih kecil lagi. Nah, dan dia akan masuk ke gelembung-gelembung paru-paru atau yang biasa disebut dengan alveolus. Nah, bentuknya seperti pada gambar di sini. Jadi bentuknya itu seperti buah anggur. Kalau misalnya keseluruhannya ini disebutnya alveolus, sedangkan jika kita ambil satu butiran, satu bulatan, ini disebutnya alveoli. Nah, pada alveolus atau alveoli ini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen itu akan diserap oleh alveolus, sedangkan karbon dioksida dan uap air itu akan dikeluarkan oleh alveolus. Nah, sehingga uap air dan karbon dioksida itu dikeluarkan pada saat kita menghembuskan nafas. Nah, paru-paru di dalam tubuh manusia itu dilindungi oleh 2 selaput yang dinamakan pleura. Jadi selaputnya itu berupa selaput tipis namun memiliki 2 lapisan. Nah, di dalam paru-paru tadi kan disebutkan bahwa setiap paru-paru itu memiliki alveolus. Nah, jumlah alveolus di dalam keseluruhan paru-paru itu kurang lebih ada 300 juta alveolus. Jadi kalau misalnya dihitung bulatan-bulatan kecilnya itu ada sekitar 300 juta alveolus. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pernafasan. Jadi proses pernafasan ini dibagi 2. Yang pertama ada proses inspirasi, kemudian yang kedua ada proses ekspirasi. Jadi sesuai namanya inspirasi dan ekspirasi, maka proses inspirasi adalah proses ketika kita menghirup udara dari luar dan si udara tersebut masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, sedangkan proses ekspirasi itu ada pada saat kita mengeluarkan udara yang ada di dalam tubuh kita keluar atau ke lingkungan. Nah, perbedaan dari proses ekspirasi dan inspirasi itu tidak hanya terjadi pada saat kita menghirup atau mengeluarkannya saja, tetapi prosesnya ini juga memiliki perbedaan di dalam paru-parunya. Nah, pada saat kita melakukan proses inspirasi atau menghirup udara, maka si otot-otot di antara tulang rusuk itu dia akan berkontraksi sehingga nantinya paru-parunya itu mengembang. Nah, pada saat paru-paru mengembang, maka itu
udara masuk dan mengisi seluruh rongga paru-paru. Nah, sedangkan pada saat proses ekspirasi, si otot-otot di antara tulang rusuk itu akan kembali mengalami relaksasi atau menyempit kembali. Paru-parunya menyempit kembali dan udaranya itu semuanya keluar lagi. Oke, untuk pertemuan hari ini materinya dicukupkan sampai di sini. Untuk materi selanjutnya silahkan dibaca-baca terlebih dahulu materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.